Assalamualaikum, hai semua. Ini adalah video kedua dari pengenalan sabun natural. Di video ini, kita akan membahas mengenai berbagai jenis minyak nabati yang biasa dipergunakan dalam pembuatan sabun natural. Seperti kita ketahui bahwa bahan untuk membuat sabun adalah minyak dengan lye yang akan menghasilkan sabun dan gliserin. Ada beberapa jenis lemak yang kita temui di alam, yaitu lemak nabati yang dari tumbuhan dan lemak hewani yang dari hewan. Kemudian, lemak berdasarkan ikatan rantai asam lemak terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal dan ini biasa terdapat pada hewan dan cenderung berbentuk padat pada suhu ruang. Sedangkan lemak tak jenuh biasa terdapat pada tumbuhan dan berbentuk cair pada suhu ruang. Seperti ini gambar struktur molekul dari lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal hanya memiliki satu ikatan ganda, dan lemak tak jenuh ganda memiliki dua buah ikatan ganda. Jadi, secara umum bisa dikatakan bahwa lemak adalah mempunyai ikatan tunggal biasa terdapat pada hewan dan berbentuk padat, sedangkan minyak memiliki ikatan ganda terdapat pada tumbuhan dan berbentuk cair. Sekarang kita akan membahas mengenai berbagai minyak nabati yang sering kita jumpai pada pembuatan sabun natural. Ada minyak kelapa sawit atau palm oil. Ini adalah gambar pohon kelapa sawit dan tandan buahnya. Minyak kelapa sawit ini diperoleh dari tandan buah pohon kelapa sawit. Dari tandan buah segar dipanaskan, diekstraksi, dan diambil minyaknya. Ini masih berupa crude palm oil. Lalu ini bisa diolah lagi menjadi minyak untuk makan ataupun biodiesel untuk bahan bakar. Negara penghasil minyak sawit adalah Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Terdapat satu masalah dalam produksi minyak sawit ini. Ini terkait dengan isu mengenai kelestarian ekosistem orang utan. Karena sebagian besar perkebunan sawit berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera, maka pembukaan hutan untuk perkebunan sawit mengganggu habitat orang utan. Sehingga masyarakat Eropa membatasi penggunaan minyak sawit ini. Ya, mereka memperhatikan isu lingkungan hidup ini. Karena itu, penanaman kembali lahan sawit tanpa penebangan hutan perlu dicarikan solusinya. Ini adalah beberapa merek minyak kelapa sawit yang ada di pasaran. Kemudian ada minyak kelapa atau coconut oil yang diambil dari buah kelapa. Minyak kelapa ini memiliki titik leleh 76 derajat Fahrenheit atau 24 derajat Celcius. Ketika di bawah 24 derajat Celcius akan berbentuk padat dan berbentuk cair ketika suhunya lebih tinggi. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil atau VCO adalah minyak yang didapat dari santan kelapa dan tanpa pemanasan sehingga zat gizinya masih sangat baik dan tidak mudah teroksidasi. Sedangkan minyak kelapa kemasan yang terdapat di pasaran adalah minyak kelapa yang berasal dari kopra atau buah kelapa yang dikeringkan melalui proses pemanasan, penjernihan, dan pemurnian sehingga zat gizinya banyak yang hilang. Negara penghasil minyak kelapa yang utama adalah Filipina, Indonesia, India, dan Sri Lanka. Minyak zaitun atau olive oil adalah minyak yang diekstraksi dari buah zaitun. Buah zaitun memiliki kedudukan yang istimewa dalam beberapa agama. Buah ini adalah kesukaan dari para nabi. Ada beberapa grade dari minyak zaitun. Pertama adalah extra virgin olive oil atau EVO, adalah grade paling tinggi dari minyak zaitun.
diperoleh tanpa pemanasan dan tidak menggunakan tambahan zat apapun. Kemudian ada pure olive oil, adalah minyak zaitun yang diturunkan grade-nya dari FOO ketika suatu produksi FOO tidak memenuhi standar, maka mereka akan membuat minyak jenis ini. Ketika tidak memenuhi standar, maka akan diolah lagi menjadi refined olive oil yang dicampur dengan FOO dan menjadi minyak jenis ini. Kemudian ada light olive oil, adalah minyak zaitun yang didapat dari ekstrak minyak zaitun yang dimurnikan ulang, sehingga kualitasnya rendah dan aromanya tidak kuat. Warnanya light atau ringan dan terlihat terang karena sedikitnya kandungan zaitun pada minyak ini. Titik asapnya tinggi sehingga cocok untuk menggoreng. Kemudian pemace olive oil ini banyak kita gunakan dalam pembuatan sabun natural. Pemace olive oil adalah grade paling rendah dalam pembuatan minyak zaitun. Ini diperoleh dari ampas buah zaitun yang sudah diambil perasan pertamanya. Sekitar 5-8% minyak yang masih ada ini kemudian diekstraksi untuk diambil sisa minyaknya. Negara penghasil minyak zaitun yang utama adalah Spanyol, Italia, Maroko, dan Turki. Minyak jara atau castor oil diekstraksi dari biji tanaman jara. Minyak ini mengandung 90% asam ricinoleate. Ini adalah asam yang hanya terdapat pada minyak jara. Kandungan yang spesial ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Namun, tanaman jara ini mengandung suatu enzim yang beracun, tetapi dengan pemanasan racun ini dapat dihilangkan. Manfaat lain dari minyak jara ini bisa dipergunakan sebagai biodiesel, yaitu sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi, sehingga merupakan sumber energi yang terbarukan. Seperti ini gambar tanaman jara. Dan ini adalah castor oil yang terdapat di pasaran, masih diproduksi oleh UMKM kecil sepertinya, belum oleh perusahaan besar. Masih perlu dieksplorasi lagi agar produksi dan kualitasnya menjadi lebih baik. Minyak bunga matahari atau sunflower oil diperoleh dari biji bunga matahari atau sunflower seed. Biji ini memiliki cangkang yang tipis dan di dalamnya mengandung lemak sebesar 48%. Lemak yang dimilikinya adalah asam linoleat sebesar 44%, merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang baik untuk kesehatan. Negara penghasil minyak bunga matahari yang utama adalah Ukraina, Rusia, dan Argentina. Bunga matahari ini memang tumbuh subur di negara yang memiliki iklim subtropis. Ya, negara-negara yang dingin ya. Ini adalah beberapa merek minyak bunga matahari yang ada di pasaran. Minyak canola diperoleh dari biji bunga canola. Canola adalah kependekan dari Canada Oil. Kanada adalah penghasil utama dari minyak ini. Canola dikembangbiakkan dari sejenis kultivar rapeseed atau lobak yang diturunkan kadar asam erusatnya. Minyak lobak atau rapeseed kultivar asli memiliki kadar asam erusat yang tinggi, sehingga memiliki rasa pahit dan tidak layak dikonsumsi, sehingga canola oil merupakan hasil rekayasa genetika dari rapeseed oil yang diturunkan kadar asam erusatnya. Seperti ini gambar bunga canola dan tanamannya, dan yang sebelah kanan adalah minyak canola yang ada di pasaran. Cocoa butter atau mentega coklat adalah lemak berbentuk padat yang diperoleh dari biji kakao. Biji kakao dikeringkan lalu difermentasi. Proses pengolahannya dengan memisahkan kandungan lemak dalam biji kakao dengan pemanasan, lalu lemak kakao diambil.
Cocoa butter ini banyak dipergunakan dalam berbagai produk kecantikan karena adanya berbagai kandungan antioksidan yang terdapat di dalamnya dan sifatnya yang melembabkan. Di dunia, penghasil coklat yang terkenal adalah dari negara Swiss, Belgia, dan Prancis. Namun, sebenarnya penghasil kakao yang terutama adalah dari berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika. Indonesia ada di peringkat ke-6, masih perlu dikembangkan lagi potensinya. Masih banyak jenis minyak nabati lainnya yang bisa dipergunakan dalam pembuatan sabun, seperti minyak bekatul atau rice bran oil diperoleh dari kulit ari padi, lalu avocado oil dari buah alpukat, minyak biji rami atau linseed oil dari biji kering tanaman rami, kemudian ada minyak kacang kedelai atau soybean oil, dan juga minyak jagung atau corn oil. Silakan dicari sendiri lagi referensinya, hanya sedikit yang saya tahu yang bisa saya share di sini. Terima kasih.